Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Artificial Intelligence dan juga Data Analysis dengan judul Analisis Data Klasifikasi Kanker Paru-Paru. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang, yaitu ada saya sendiri, Regita Ulia Savitri dengan NPM 211063116018, dan rekan saya Tio Bima Pratama dengan NPM 211063116023. Adapun agenda pembahasan presentasi pada kali ini yaitu yang pertama ada tema, yang kedua ada pembacaan dataset CSV, yang ketiga ada filtering data menggunakan data frame, lalu yang keempat ada visualisasi data, yang kelima ada dashboard, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada bagian pertama yaitu tema. Tema yang kita ambil pada tugas kali ini yaitu klasifikasi kanker paru-paru, di mana kami terinspirasi agar bahwasannya setelah tugas ini selesai, isi dari tugas ini dapat dijadikan bahan pembelajaran maupun literasi bagi siapa saja. Karena mengingat bahwasannya kanker paru-paru ini merupakan penyakit yang cukup serius atau parah dan berbahaya, maka dari itu kami mengangkat tema ini guna meningkatkan kesadaran dan juga dapat menjadi salah satu upaya bagi penyadaran semua orang agar dapat menjaga kesehatan serta memulai gaya hidup sehat agar terhindar dari kanker paru-paru. Dalam pengerjaannya, kami memakai beberapa aplikasi seperti Anaconda, Jupyter Notebook, VSG, atau Visual Studio Code dalam membangun grafik-grafik yang ada pada data tugas ini. Baik, pada bagian kedua yaitu ada pembacaan dataset. Dataset yang kita ambil untuk laporan kali ini pada pembuatan sebuah analisis data, yaitu kami bersumber dari sebuah platform yang biasanya dipakai oleh data science untuk mencari data-data untuk project mereka, yaitu Kaggle. Nah, di sini kita dapat dataset CSV-nya yaitu Survey Lung Cancer. Nah, di sini ada import library program, ada import pandas. Biasanya di sini dipakai untuk library pembuatan analisis data. Kemudian di sini ada import seaborn, biasanya untuk grafik-grafik, dan ada import library lainnya. Nah, pada bagian ketiga ini ada filtering data menggunakan data frame. Sesuai namanya, filtering data yaitu untuk menyaring data dari data awal hingga data yang kita inginkan saja. Seperti misalnya kita menginginkan 10 data saja. Di sini contoh codingannya ada df data frame sama dengan pd.read underscore csv link file yang kita telah download di Kaggle. Kemudian untuk memfilternya di sini ada df.head jumlah data yang ingin kita ambil atau yang ingin kita cari. Selanjutnya, bagian keempat yaitu visualisasi data. Nah, pada diagram yang pertama di sini ada diagram batang. Di sini ada coding SNS bar plot. Di sini untuk mendeklarasikan sebuah grafik batang. Kemudian X sebuah variabel sama dengan df data frame categorical value cons dot index koma y variabel y df categorical i. Di sini adalah input dan value cons untuk menghitung jumlah semua dari categorical. Di sini ada plt.title untuk membuat sebuah heading atau tulisan di atas, dan px label untuk membuat penamaan pada garis X di sini yang menyamping atau secara horizontal, dan Y untuk yang vertikal. Untuk grafiknya,
Untuk pembacaan dari grafiknya, di situ terdapat kode M dan juga F. M untuk male atau laki-laki dan F untuk female atau perempuan. Berdasarkan diagram batang tersebut, dapat diketahui bahwasannya jumlah pasien dari gender laki-laki ini lebih tinggi dibandingkan dengan gender perempuan, di mana jumlah pasien pada laki-laki ini terdapat sekitar kurang lebih 160 orang, sedangkan yang dari perempuan ini kurang lebih berjumlah 145 orang. Nah, pada diagram yang kedua, yaitu diagram batang untuk jumlah pasien berdasarkan umur. Nah, di sini kita memakai coding yang sama dengan memakai for in df data frame numerical. Numerical ini adalah sebuah umur dan dot kolom. Untuk membaca sebuah kolom, plt list df data frame numerical i dari nilai inputnya dan plt title untuk seperti tadi data headingnya untuk menaruh sebuah judul, x tick dan x label dan y label untuk penamaan pada frame di sini seperti jumlah pasien atau enggak umur dan PLTSO untuk mendeklarasikan sebuah grafiknya untuk menjalankan sebuah grafiknya. Untuk pembacaan dari diagram batang pada jumlah pasien berdasarkan usia ini, terdapat rentan usia antara 20 sampai dengan 90 tahun. Berdasarkan diagram tersebut, dapat diketahui bahwasannya terdapat tiga rentan usia yang paling banyak menjadi jumlah pasien ataupun yang mengidap kanker paru-paru. Yang pertama ada pada rentan usia 60 sampai 67 tahun dengan jumlah pasien berkisaran 97 orang. Lalu ada peringkat kedua ada pada rentan usia 54 sampai 60 tahun dengan jumlah pasien berkisar 92 orang. Dan yang ketiga ini pada rentan usia 67 sampai 73 tahun dengan jumlah pasiennya sekitar 59 orang. Dengan hasil analisa tersebut dapat dikatakan bahwasannya rentan usia antara 54 sampai 70 tahun ini merupakan usia yang cukup rentan untuk terkena penyakit kanker paru-paru ini. Untuk visualisasi selanjutnya yaitu menggunakan diagram garis untuk sampel pasien positif kanker paru-paru. Di sini kita mengimport sebuah matplotlib.pilot, kemudian kita membuat variabel untuk penamaan dari penyebab, terus juga membuat variabel untuk hasil. Satu ini dikatakan no dan dua ini dikatakan yes. Kemudian plt.plot untuk membuat sebuah grafik garis, plt title untuk membuat judul, plt y label untuk membuat label pada garis yang vertikal, x label untuk garis yang horizontal. Dan plt x tick rotation sama dengan 90 ini untuk membuat label x yang pada garis horizontal ini penamaannya menjadi vertikal dan PLTSO untuk mendeklarasikan dari grafiknya. Untuk pembacaan dari grafiknya, tadi sudah dijelaskan bahwasannya kode angka 2 itu untuk menyatakan yes atau iya, dan kode angka 1 ini untuk menyatakan no atau tidak. Berdasarkan diagram garis ini, dapat dianalisa bahwasannya sampel pasien yang terkena kanker paru-paru dapat disebabkan oleh beberapa pemicu atau yang memiliki kode angka 2, yaitu ada penyakit kuning atau yellow fingers, lalu ada anxiety atau rasa cemas, lalu ada juga fatigue atau kelelahan, dan ada juga wheezing atau suaranya bernada seperti bersiul ketika sedang bernafas, lalu ada alkohol konsumsi atau konsumsi alkohol, lalu ada batuk dan sesak nafas, serta ada penyakit kesulitan menelan, serta ada juga nyeri dada. Untuk visualisasi selanjutnya,
yaitu diagram batang untuk sampel pasien positif kanker paru-paru. Hampir sama dengan sebelumnya, kita juga di sini membuat variabel. Sebelum membuat variabel, kita mengimport dulu NumPy SNP-nya dulu. Kemudian membuat variabel untuk penyebab dan membuat variabel untuk HSL, untuk hasil. Di sini sama seperti sebelumnya, yaitu satu itu untuk tidak dan dua itu untuk iya atau yes. Nah, dan di sini ada export sama dengan np.arrange len pn. Di sini untuk menyatakan nilai rata-rata dari NumPy-nya di sini, dari library NumPy-nya. Kemudian PLT bar untuk membuat grafik bar atau grafik garis, grafik batang, sorry. Dan ada PLT title untuk membuat judul, PLT label, sebelumnya PLT label, PLT label, PLT tick untuk membuat tulisan yang pada variabel X menjadi vertikal dan PLT show. Untuk pembacaan dari grafiknya, hasilnya masih sama seperti sebelumnya, bahwasannya untuk kode angka 2 menyatakan iya dan kode angka 1 menyatakan tidak. Untuk hasilnya tetap sama, yaitu sampel pasien yang positif terkena kanker paru-paru ini pada data ini disebabkan oleh penyakit kuning, rasa cemas, kelelahan, penyakit eh, suara bersiul seperti bersiul saat bernafas, lalu konsumsi alkohol, batuk, sesak napas, serta pengidap yang sulitan untuk menelan, dan juga ada nyeri pada dada. Selanjutnya yaitu diagram garis sampel pasien yang negatif kanker paru-paru. Nah, di sini sebelumnya kita mengimport dulu matplotlib-nya .pilot, kemudian membuat variabel dari penyebab dan membuat variabel untuk hasil. Di sini hampir sama sebelumnya yang diagram garis sampel pasien positif, hanya bedanya di sini kita memberikan data untuk yang pasien negatif. Untuk pembacaan diagramnya itu masih sama seperti kode sebelumnya, bahwa angka 2 untuk menyatakan iya dan angka 1 menyatakan tidak. Jadi berdasarkan diagram garis ini, dapat dianalisa bahwasannya sampel pasien yang negatif kanker paru-paru ialah seseorang yang merokok, punya penyakit kuning, rasa cemas, konsumsi alkohol, kesulitan menelan, dan juga ada nyeri dada. Diagram selanjutnya yaitu diagram batang pada sampel pasien negatif kanker paru-paru. Sama seperti sebelumnya pada diagram batang sampel pasien positif, di sini juga kita mengimport NumPy ASNP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini NumPy ini adalah library untuk fungsi matematika ya. Nah, kemudian kita membuat variabel penyebab dan membuat variabel hasil. Di sini penyebab itu dibuat variabel PN dan untuk hasil HSL. Nah, masih dengan codingan yang serupa dari diagram batang sampel pasien positif. Jadi bedanya cuma ini yang kita ambil hanya data dari pasien negatifnya saja. Untuk pembacaan data dari diagram batang ini masih sama dengan sebelumnya, hanya menambahkan bahwasannya eh, sampel pada pasien positif dan juga negatif paru-paru terdapat beberapa kesamaan yang menyatakan bahwasannya dia menjadi memang menjadi penyebab atau iya dalam penyebab paru-paru ini. Artinya tidak semua yang menyatakan iya merupakan penyebab dari kanker paru-paru dari ataupun pasien yang positif, begitu juga sebaliknya, bahwasannya penyebab yang menyatakan tidak itu memang tidak terkena paru-paru. Jadi masih ada banyak faktor lainnya. Nah, di sini selanjutnya ada diagram pair plot penyebab kanker paru-paru. Nah, untuk diagram pair plot penyebab kanker paru-paru ini bisa dilihat seperti gambar di samping sini. Eh, hasil dari
penyebab kanker paru-paru ini hanya ada dua kemungkinan, yaitu yes atau tidak doang. Jadi pada diagram pair plot ini terdapat bahasan ya dan tidak, ya berupa warna biru dan tidak berupa warna merah. Dan pada seluruh tabel ataupun seluruh diagram ini menyatakan bahwasannya semua data yang ada di situ merupakan penyebab dari kanker paru-paru, namun masih ada kemungkinan ataupun pemicunya ini punya tingkat yang berbeda-beda. Nah, untuk visualisasi selanjutnya yaitu pada diagram pie seleksi penyebab kanker paru-paru. Di sini untuk listing programnya ada df data frame dot lung underscore cancer. Kita memanggil sebuah kolom dari tabel sebelumnya yang pada data frame itu ada lung cancer, itu dari hasil seleksi penyebab-penyebabnya. Dot value underscore con 10 dot plot kain sama dengan pi. Di sini kita menyatakan diagram pi. Di sini bisa diubah untuk diagramnya, bisa pi, bisa line, bisa bar, sesuai kebutuhan. Koma auto PCT sama dengan 1,1 F. Ini untuk presentasinya. Kemudian ada plt.title untuk judulnya dan plt show untuk menampilkan. Baik, pada diagram pie ini merupakan seleksi penyebab kanker paru-paru di mana warna biru menyatakan yes atau iya dan warna merah menyatakan no atau tidak. Dapat dianalisa bahwasannya dari seluruh penyebab yang dapat memicu kanker paru-paru terdapat eh, sekitar 87,4% dengan pernyataan yes atau iya. Artinya dari beberapa penyebab kanker paru-paru yang telah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya, memang benar bahwasannya menjadi pemicu dari penyakit kanker paru-paru ini. Selanjutnya pada bagian 5 yaitu dashboard. Dashboard atau dashboard merupakan tampilan visual dari semua data yang kita kelola. Jadi dashboard ini biasanya berada pada halaman sendiri dan menerima informasi dari database yang ditautkan. Untuk dashboardnya sendiri, uh, listing programnya bisa ditampilkan. Ya, di sini ada listing program dari pembuatan dashboard. Untuk membuat dashboard ini kita menggunakan bahasa pemrograman yaitu HTML, dan untuk sumbernya yaitu dari Bootstrap ya, yang kita ambil pada link get Bootstrap. Dan untuk ke bawahnya ini terdapat beberapa fungsi-fungsi seperti button, tombol untuk untuk membuat from handling, kemudian from, terus ada list dan lain-lain. Nah, ini juga untuk pembuatan dashboard ini yang kita fokuskan yaitu pada penampilan visualisasi datanya atau visualisasi grafiknya. Di sini kita mengubah pada list atau div, pembuatan image pada laman dashboard dengan mengubah source-nya yang kita ambil dari gambar. Nah, gambar ini sebelumnya harus kita pindahkan dulu pada satu folder yang akan kita panggil nantinya. Dan untuk memanggil sebuah gambarnya dan untuk memasukkan ke kode, yaitu dengan mengklik gambar yang kita ingin ambil. Misalkan di sini ada bar 1 PNG, kita klik kanan, dan kita copy relative path, kemudian tinggal di paste aja di coding. Dan ini untuk hasil dari dashboard yang kita buat. Di sini ada
diagram yang tadi sebelumnya kita visualisasikan. Dan di situ ada juga yang namanya judul atau heading, dashboard analisis data klasifikasi kanker paru-paru. Dan ada sidebar yang isinya ada dashboard, interface, layout, page, chart, sama table, dan nama kita yaitu tim pertama dan Regita oleh Sapitri. Kemudian ada fungsi untuk search. Dari sidebar ini yang kita gunakan belum semuanya berjalan, jadi hanya memakai beberapa saja karena kita tidak menindaklanjuti dari program tersebut. Nah, ini tampilan dashboardnya. Jika di scroll ke bawah, akan muncul visualisasi data yang telah kita buat sebelumnya dalam bentuk grafik. Baik, kita telah sampai pada bagian kelima atau bagian terakhir, yaitu berupa kesimpulan, di mana terdapat kesimpulan bahwasanya penyakit kanker paru-paru tidak mengenal gender, karena siapa saja dapat terkena penyakit ini sesuai dari grafik yang tadi ataupun diagram yang tadi, bahwasannya maupun baik laki-laki maupun perempuan dapat terkena dari penyakit ini. Lalu untuk rentan usia umur yang sudah tua, kisaran 55 sampai 70 tahun ini sangat memerlukan perhatian yang khusus perihal kesehatannya agar terhindar dari kanker paru-paru. Namun untuk usia usia muda seperti 20 tahun ke atas juga masih tetap harus perlu menjaga kesehatannya karena eh, jika kita kembali lagi untuk melihat diagram sebelumnya, terdapat pula umur-umur yang masih relatif muda ini eh, telah terpapar ataupun terkena dari kanker paru-paru tersebut. Maka dari itu, menerapkan gaya hidup sehat penting dan juga menjaga kesehatan mental ini penting untuk eh, diterapkan agar kita semua dapat terhindar dari berbagai penyakit, termasuk penyakit kanker paru-paru. Sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.